Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yaitu Muhammad Rian dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Nah, pada pertemuan yang ketujuh ini, seperti biasanya saya akan membuat learning journal yang mana pada mata perkuliahan yaitu teknik produksi film. Nah, apa saja pembahasan pada materi yang ketujuh ini? Yaitu tentang praproduksi pada film. Nah, terdiri dari beberapa teknik-teknik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu apa itu format penulisan skenario. Nah, format penulisan skenario itu atau penyusunan skenario bisa berbeda-beda. Nah, tergantung gaya dan selera penulis skenario. Nah, hal-hal yang memuat format penulisan skenario yaitu terdapat yang pertama judul sken, yang kedua nama pemeran, yang ketiga deskripsi visual, yang keempat tokoh dialog, yang kelima yaitu beat, dan yang keenam itu dialog. Nah, diantaranya yang kedua yaitu ada logika bahasa. Nah, logika bahasa, dalam menggunakan logika bahasa sebaiknya bahasa yang digunakan pada dialog dalam skenario bukanlah bahasa baku, melainkan bahasa lisan yang biasa digunakan sehari-hari. Pemilihan bahasa lisan sehari-hari juga yang digunakan dalam dialog pun harus tepat. Misalnya, sebisa mungkin tidak memakai kata-kata sejenis lo, gue, dong, deh. Nah, jadi sebagai penulis skenario, pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam dialognya. Minimal bisa mewakili bahasa seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu ada rasional data. Nah, rasional data adalah pendekatan yang semakin populer dalam pembuatan film. Nah, pendekatan ini dapat membantu pembuat film membuat film yang lebih relevan, menarik, dan berkualitas. Contoh penerapan rasionalisme dalam pembuatan film yaitu yang pertama penggunaan data untuk memahami audiens, yang kedua penggunaan data untuk menguji ide-ide, dan yang ketiga penggunaan data untuk meningkatkan kualitas film. Yang ketiga yaitu ada wawancara. Nah, wawancara adalah salah satu langkah penting dalam pembuatan film, terutama jika Anda ingin menggali pemahaman lebih dalam tentang karakter, cerita, atau topik yang ingin diangkat dalam film tersebut saat melakukan wawancara untuk film. Yang keempat ada studi pas. Selanjutnya yaitu studi pustaka. Nah, studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari referensi, literatur, atau bahan-bahan teori yang diperlukan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pembuatan film. Studi pustaka juga dapat memberikan panduan berguna bagi tim desain produksi sebagai informasi mengenai tempat dan waktu di mana film berlangsung, dan dapat membantu mereka membuat set yang akurat dan mendetail, serta memilih kostum dan properti yang sesuai dengan era atau konteks cerita. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada data visual. Nah, data visual dalam konteks pembuatan film bukanlah istilah yang umum digunakan. Istilah yang lebih sesuai dari data visual adalah elemen visual atau visual dalam film. Nah, dalam pembuatan film kita berbicara dengan elemen visual atau aspek visual karena kita merujuk pada semua elemen visual seperti gambar, warna, komposisi, pencahayaan, dan elemen-elemen visual lainnya yang digunakan dalam film
untuk menciptakan pengalaman visual yang kuat dan mengkomunikasikan serta kepada penonton. Dan yang terakhir yaitu ada resensi film. Nah, pada pertemuan yang ketujuh, yaitu pada kelompok yang kelima ini, ada resensi film, yaitu tentang Imperfect. Nah, Imperfect ini, pesan yang terkandung dalam film ini yaitu melalui film ini kita belajar tentang rasa syukur, bukan hanya bersyukur dengan keadaan fisik yang kita miliki, tetapi juga bersyukur saat di sekitar kita ada orang-orang yang mau menerima kita apa adanya, seperti tagline dari film ini katanya. Nah, Ubain Syukur menjadi bersyukur, kata tagline. Kutipan ini benar-benar menjadi manusia bagi perempuan khususnya, supaya mereka mau menerima bagaimanapun kondisi fisiknya sebagai pemberian Tuhan yang maha kuasa, yang tak ternilai dari segi apapun. Nah, totalitas Jessica Mila sangat baik karena dia rela mengubah bentuk tubuh menjadi berisi untuk memerankan sosok Rara yang tumbuh Nah, konseling dapat menjadi tempat untuk berbagi dan mendapatkan dukungan. Rara tidak hanya berkonsultasi dengan psikolog, tetapi juga dengan teman-temannya. Nah, melalui teman-temannya, Rara merasa lebih didukung dan termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh orang lain, katanya, tetapi dari kita sendiri dengan menerima dan menikmati bagaimana kondisi kita. Indah, itulah katanya titik awal kebahagiaan. Semoga film ini bisa membuat kita mampu bertoleransi terhadap perbedaan serta mengingat bahwa menjadi tidak sempurna bukan berarti tidak bahagia. Di dunia tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, mungkin itu saja pembuatan learning pada pertemuan yang ketujuh ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.